Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya tidak membahas masalah kitab ya. Saya cuma ya sebatas beropini sesuai apa yang saya tahu saja seperti itu ya. Masalah suatu kejadian yang sering berulang-ulang kali terjadi di Indonesia ya. Terutama yang berkenaan dengan penutupan warung di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Jujur ini saya juga menanggapi pernyataan salah satu stand up komedian yang jujur saya suka sekali sama beliau dalam teknik-teknik komedinya, yaitu saudara Tretan Muslim. Sayang sekali ya teman beliau ini Coki Pardede harus masuk ya, harus direhab gitu ya. Sayang sekali gitu ya, jujur, karena dua ini salah satu orang yang saya kagumi sebenarnya di dalam freedom of speech-nya gitu. Dan banyak sesuatu yang saya cerna kembali dari pernyataan-pernyataan beliau itu ya memang ada benarnya kayak gitu. Walaupun ya ada yang meleset juga, banyak yang meleset, tapi ya beliau yang kedua orang ini bukan standar ustadz, ulama atau apapun lah, itu cuman hanya mas-mas biasa sebenarnya kalau di dalam masalah agama itu. Oke, kalau kita membahas masalah undang-undang, undang-undang yang berhubungan dengan syariah agama Islam, terutama masalah bulan puasa itu sudah saya bahas sebelumnya, bahwa harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis ya, syariah agama Islam. Tidak bisa kita ujuk-ujuk menetapkan suatu undang-undang yang berhubungan dengan syariah agama Islam. Itu ya, yang berhubungan dengan syariah agama Islam, tapi tidak ada landasan Al-Quran dan hadis. Itu. Karena jujur aja, kita di dalam menjalankan syariah agama Islam itu juga ada ketentuan-ketentuannya, standarnya sesuai dengan disiplin ilmunya. Nggak bisa kita menetapkan suatu hukum ya undang-undang kayak gitu yang sekali lagi berhubungan dengan syariah agama Islam tanpa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang saya mau bahas itu di sini titik tumpunya adalah penutupan warung makan di bulan Ramadan ya ini terjadi ya mungkin di daerah-daerah lain, tapi insya Allah lah mudah-mudahan tidak terjadi di Kalimantan Timur umumnya, itu khususnya kayak gitu kan. Sebenarnya bulan puasa itu bulan yang penuh rahmat yang memang harus kita hormati. Itu kan sebenarnya tujuan daripada penutupan itu untuk menghormati bulan suci
Ramadan, di mana ya umat-umat muslim mayoritas yang ada di Indonesia ini sedang berpuasa. Kalau bisa jangan sampai ada orang-orang yang berbuat maksiat di bulan ini. Tujuannya itu kan. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lagi lebih dalam, kondisi Indonesia dengan kondisi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih sama. Itu di mana di zaman Rasulullah itu ada orang yang beriman, ada orang fasik, dan ada juga orang-orang yang kafir. Seperti itu. Nah, kalau misalkan orang-orang yang beriman itu kewajibannya adalah berpuasa, menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu ya. Terlepas dari orang lain mau berpuasa atau tidak, mau melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang, ya sudah konsekuensi itu sudah urusan mereka dengan yang maha kuasa. Apalagi ya kalau sebatas hanya apa ya, menutup warung lah kayak gitu kan. Ya kalau di zaman Rasulullah mungkin ya banyak juga sih yang tidak puasa kayak gitu kan, orang kafir yang tidak puasa kayak gitu, yang makan minum atau minum khamar. Tapi ya sejauh yang saya cari di dalam beberapa kitab, tidak ada anjuran baik itu yang betul-betul jelas ataupun yang masih harus didalami lagi, dikaji lagi, yang membahas hal tersebut ya. Ulama yang mengkaji masalah tersebut ya, penutupan warung lah, warung makan kayak gitu kan. Intinya yang kita prioritaskan itu adalah diri kita, itu bukan orang lain. Tuh makanya kan kalau misalkan kita berpuasa itu ya sejauh mungkin ya kita menjalankan puasa untuk diri kita sendiri, ya seolah-olah ya orang nggak ya, orang lain yang nggak tahu kalau kita lagi puasa, ya beraktivitas sebagaimana biasa kayak gitu kan. Ya kalau ada orang yang buka warung, apa ya, makan kayak gitu, ya itu urusan mereka. Jangan sampai kita mengganggu aktivitas-aktivitas orang lain gitu ya, menutup warung makan kayak gitu kan, dibikin tirai dan lain sebagainya dengan alasan undang-undangnya, peraturannya seperti inilah kayak gitu kan. Tapi undang-undang tersebut sejauh yang saya dalami itu juga tidak ada korelasinya dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu ya. Menggunakan metode seperti apa, kias yang seperti apa, itu juga tidak detail dijelaskan di situ ya, karena mungkin menghormati di bulan Ramadan seperti itu ya, maka seluruh aktivitas-aktivitas yang itu ya kalau bisa ditutup lah mungkin kayak gitu kan. Tapi ya gimana ya, agak rumit sih sebenarnya, agak rumit gitu. Karena ya sekali lagi itu urusan kita orang Islam kayak gitu, bukan untuk orang lain kayak gitu, atau orang-orang yang itu bukan urusan orang lain kayak gitu kan. Ada orang lain yang mau makankah, mungkin dia nggak tahan dan lain sebagainya, ya itu urusan dia itu dengan Sang Maha Kuasa, bukan urusan kita tuh mau menutup warung dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kadang ya itulah waktu saya tanya, diskusi apa segala macam, nggak jelas juga kayak gitu larangannya seperti apa itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis kayak gitu. Hanya patokannya karena menghormati bulan suci Ramadan. Menghormati bulan suci Ramadan itu untuk kita yang beriman itu ya, yang memang kita mau mengambil
yang kita mau mengambil bulan ini untuk amal ibadah kita, ya baik itu di dunia dan di akhirat itu toh. Nah, kalau toh pun kita mau amar ma'ruf nahi mungkar ya kita tegur aja kayak gitu kan, bulan puasa coy, ingat-ingat kayak gitu kan. Ya itu sudah kayak gitu. Gak usah warung orang ditutup gitu. Gak usah kayak gitu. Itu sudah berkali-kali saya bahas gitu ya. Kalau misalkan di Al-Quran dan hadis tidak disebut ya, di dalam kitab-kitab tidak dibahas gitu, nggak usah dibahas gitu ya, nggak usah dibikin undang-undang, nggak usah yang aduh itulah, saya tuh apa ya, miris juga kayak gitu kan kalau peraturan di Indonesia itu kayak gitu, yang mana ada peraturan yang berhubungan dengan syariah Islam tapi penerapannya gak seperti itu gitu. Contoh misalkan karena ini apa, eh, tempatnya orang muslim apa kayak gitu semuanya wajib berhijab. Nah, bahkan di sekolahnya pun itu mau itu muslim atau non muslim wajib berhijab. Itu salah besar. Salah besar itu. Kalau yang namanya berbicara masalah syariah agama Islam khusus mengikat untuk orang Islam saja, tidak berlaku untuk orang lain. Itu ya yang di luar agama Islam. Itu nggak boleh itu ya. Nggak boleh itu. Nah, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dilarang orang Islam di luar Islam berpenampilan seperti layaknya orang mukmin itu dilarang itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir itu masalah ya karena itu syariah agama Islam itu untuk kita orang Islam jangan sampai ya syariah agama Islam yang kita jalankan di bulan puasa ini khususnya itu malah mengganggu ya aktivitas orang lain yang ada di yang ada di Indonesia kayak gitu yang di luar agama Islam kayak gitu. Nah, contoh lagi yang saya bahas juga dulu itu takbir keliling. Takbir keliling itu tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau gimana pun kalian cari itu Al-Quran dan hadisnya nggak ada. Itu malah mengganggu lalu lintas orang yang mau mudik. Itu bahkan nih kita sholat aja di di trotoar tempat orang jalan itu nggak boleh. Itu Rasulullah larang itu ya sholat di beberapa tempat salah satunya ya trotoar tempat orang jalan kayak gitu kita sholat tutup jalan kayak gitu itu nggak boleh semaksimal mungkin ya kita cari tempat-tempat ibadah kayak gitu. Nah itu yang banyak terjadi di Indonesia saat ini ya apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu dilakukan tuh. Kemudian lagi apalagi yang pertama masalah penutupan warung, yang kedua takbir keliling, yang ketiga sahur. Itu sahur itu sebenarnya kalau syariah agama Islam menetapkan di situ ya kita sudah bahas itu kan cuman azan 2 kali. Azan 2 kali itu aja. Yang pertama ya azan yang pertama itu untuk kita sahur, azan yang kedua untuk kita eh, ya sudah imsak lah sudah nggak bisa lagi ya untuk sholat subuh itu aja. Jangan sampai sahur itu kan ya teriak-teriak eh, kemudian apalah pokoknya nabuh gendang dan lain sebagainya itu mengganggu orang lain ya. Ada orang non muslim yang mungkin masih istirahat baik itu orang Islam pun sendiri terganggu gitu ya. Itu yang terjadi ya banyak hal yang memang harus direvisi tradisi-tradisi keagamaan khususnya agama Islam yang memang harus dikaji lagi
itu ada nggak di dalam Al-Quran dan hadis ya kebiasaan seperti itu dilakukan kayak gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah dilakukan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya itu yang kita jalankan. Nggak usah bikin sesuatu yang aneh-aneh lagi seperti itu ya kan. Sahur ya tahu lah orang kalau misalkan dia sahur dia pasti bangun lah gitu. Walaupun kita azan mungkin dia shock, dia pasti lihat jam. Oh ini masih sahur. Mungkin dia tanya gitu kan. Oh, ya sahur lah kayak gitu kan. Kalau di luar daripada itu ya sudah nggak usah dilakukan. Iya, sahur sampai aduh kita aja kaget. Tuh. Itu yang miris ya anu kan ya. Berulang-ulang kali setiap tahun gitu ya. Sahur, takbir keliling, kemudian penutupan warung dan lain sebagainya. Saya cari di kitab-kitab itu nggak ada. Yang terpenting itu kalau misalkan kita menghidupkan bulan Ramadan ya di tempat-tempat ibadah ya, di masjid kita tadarus, di situ kita sholat malam dan lain sebagainya. Kalau misalkan hari Idul Fitri ya kita takbiran di masjid yang umumnya, yang intinya di masjid bukan di jalan. Ya miris lah, sekali lagi miris ya kalau melihat tradisi agama Islam yang ada di Indonesia ini kan. Ya tapi ya mau bagaimana lagi. Kalau sudah ada yang orang yang lebih daripada kita kayak gitu kita nasihati itu lain juga tanggapan mereka. Ya mudah-mudahan lah bisa dicerna baik-baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Itu ya yang menyakiti hati semuanya, teman-teman semuanya. Penyampaian saya kurang berkenan mungkin di dalam video ini atau konten-konten sebelumnya. Dan juga apabila ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan yang membangun silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap lancar sampai akhir. Itu ya. Dan juga kalau misalkan nanti bulan hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.